Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Berjumpa lagi di video pembelajaran untuk mata kuliah matematika. Nah, untuk pembahasan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah mengenai integral, teman-teman. Di mana sebab yang akan kita bahas itu mengenai pengertian integral, pembagian integral, dan sifat-sifat dasar integral tak tentu beserta contoh soalnya. Oke, langsung aja ya teman-teman ya. Pengertian. Sebelum kita membahas lebih lanjut pengertian dari integral, saya punya pertanyaan untuk kalian. Pertanyaannya itu adalah, tahukah kalian maksud dari operasi yang saling inverse? Nah, teman-teman, operasi yang saling inverse itu artinya operasi yang saling berkebalikan. Maksudnya berkebalikan itu adalah saling berlawanan. Contoh, laki-laki lawannya perempuan, tinggi lawannya rendah, berat lawannya ringan, dan sebagainya. Kemudian kalau ditanya operasi yang saling inverse, itu adalah contohnya. Perkalian berlawanan dengan pembagian. Begitu pula sebaliknya. Makanya di sini kita pakai panahnya yang dua arah. Penjumlahan saling berkebalikan dengan pengurangan, teman-teman. Oke? Jadi operasi yang saling inverse adalah operasi yang saling berkebalikan. Kenapa saya harus bertanya mengenai operasi yang saling inverse atau saling berkebalikan? Karena integral itu, teman-teman, dia bisa dikatakan sebagai anti turunan atau inverse turunan. Ya, paham ya? Nah, karena saya bilang dia anti turunan atau inverse turunan, maka dari itu kita harus ngebahas lagi mengenai turunan, mereview kalian lagi, mereminder kalian lagi. Contohnya nih teman-teman, kalau kalian punya fungsi X kuadrat, maka turunannya adalah 2X. Kalian punya fungsi X kuadrat plus 1, turunannya tetap 2X. Kenapa begitu? Karena ingat teman-teman, turunan dari 1 sebagai konstanta itu adalah 0. Jadi nggak usah ditulis ya. Kalau X kuadrat min 5, ternyata sama, tetap juga 2X. Karena min 5 itu adalah konstanta. Gimana kalau kita tulis X kuadrat plus C? Dimana C ini itu adalah sebuah konstanta. Ingat ya. Berarti turunannya juga tetap sama, teman-teman. Tetap 2X. Ya. Nah, itu kan kalau dari sebuah fungsi kalian cari turunannya. Gimana kalau saya minta yang di kolom turunan itu kalian balikin ke awal? Nah, ketika kalian dari turunan dibalikin ke awalnya, ke fungsi fx, itulah yang dinamakan dengan proses pengintegralan. Jadi yang awalnya dari fungsi, saya kasih panah ya, yang awalnya dari fungsi kalian, fungsi fx, mencari f aksen x, itu dinamakan turunan. Nah, kalau dibalik, dari turunan kalian mau mencari fungsinya lagi, itu yang dinamakan dengan proses integral. Makanya kita sebut dengan operasi yang saling inverse atau saling berkebalikan. Paham ya teman-teman? Oke, izin saya hapus dulu. Karena nanti menghalangi tulisan yang di bawahnya. Oke, lanjut. Jadi bisa dikatakan bahwa teman-teman anti turunan atau inverse dari f aksen x sama dengan 2x, nih yang kolom kanan, itu adalah fx sama dengan x kuadrat plus c. Ini nih, kolom yang sebelah kiri ya. Oke, di mana c itu adalah sembarang konstanta.
Kenapa dibilang sembarang konstanta? Karena dia bisa positif, bisa negatif, bisa pecahan, bisa bilangan bulat, bisa berupa akar juga. Jadi kalau dituliskannya gimana? Integral, jadi saya pindahkan ke atas, integral f aksen x sama dengan fx ditambah c. Nah, teman-teman lihat, bentuk yang ini, sambil lihat kursor saya, itu adalah lambang dari integral. Kalau lambang integralnya 1, artinya kamu kamu mengintegralkannya hanya 1 kali. Tapi kalau lambang integralnya 2, itu artinya dia proses integralnya 2 kali. Paham ya? Dan ingat, selalu hasilnya itu di belakang ditambahkan dengan nilai plus C. Wajib, kudu, mesti, harus plus C. Oke? Lanjut. Setelah kalian memahami apa itu pengertian integral, kita masuk dulu ke bagian klasifikasi dari integral. Kenapa sih kita perlu mempelajari mengenai klasifikasi integral? Karena integral itu dia sendiri berbeda-beda kan. Nah, karena dia berbeda-beda, tentu cara penyelesaiannya juga berbeda. Secara garis besar, integral itu dia dibagi jadi 2. Integral tak tentu dan integral tertentu. Di mana mereka berdua sendiri ada 4 jenisnya, yaitu yang pertama integral fungsi aljabar, integral fungsi trigonometri, integral fungsi eksponensial, dan integral fungsi logaritma. Oke, paham ya teman-teman? Untuk pertemuan berikutnya di video kita selanjutnya, kita akan membahas mengenai integral tak tentu, teman-teman. Kenapa sih integral tak tentu? Karena semua pembahasan kita akan diawali dengan integral tak tentu dulu, teman-teman. Jadi, selamat berjumpa di pertemuan kita selanjutnya di video kita yang berikutnya. Oke, teman-teman? Sampai ketemu dan sehat selalu. Bye-bye.